Wassalamu Rasulullah, segala puji bagi Allah Ta'ala, salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita sudah selesai kemarin ya tentang apa? Tentang ya. Nah, itu baru hatful ya. Ya, dan kita belum belajar faras tentang apa? Ziyadah. Baru hadf ya, belum ziyadah. Hadaf wab sudah nih. Nggih, hadf sudah. Ziyadah belum sama sekali kan? Belum. Dulu pernah. Oke. Nah, pertama ziyadah alif. Apa ziyadah alif, Ustazah? Tahu aku. Ziyadah alif. Sebentar. Ini sudah fasal. Ada dia. Bagus enggak? Ya, ziyadah alif. Ini sudah secara singkat sudah pernah ya di sini. Sudah. Mi'ah, lakinna, lisyai'in, anna, rasula. Insya Allah sudah nggih, clear kan? Nggak ada masalah di sini? Ya memang begitu ya. Walaupun sudah pernah kita bahas, tapi ketika melihat bukunya Pak Kiai, kayaknya belum pernah disampaikan sama Ustadz ini. Aduh, ini tuduhan ini ya, ini fitnah ini. Ya, sudah kan, Ustadz? Apa yang ditanyakan kira-kira? Belum tahu yang mau ditanya. Ya. Intinya ziyadah alif itu ya dia tidak mempengaruhi bacaan, ya. Jadi ada namanya ziyadah huruf hakiki, ada ziyadah huruf ghairu hakiki kalau kata Pak Kiai. Ya. Apa bedanya hakiki dengan ghairu hakiki? Jadi kalau dia ziyadahnya itu tidak mempengaruhi bacaan sama sekali, baik wasal maupun waqaf, dia termasuk ziyadah hakiki. Kalau dia ziyadahnya itu ada kondisi tertentu, ya misalnya kalau dia waqaf dia jadi panjang, maka alif di situ namanya ziyadah ghairu hakiki. Contohnya apa, Ustazah? Ana. Nah itu ziyadah ghairu hakiki. Sudah gitu aja sebenarnya. Ya, di mana saja ada di mi'ah, mi'atain, lakinna, lisyai'in, ya, ana, dununa, seterusnya rasula, sabina, ya, salasila. Ya, itu ada yang ziyadah hakiki, ada yang ziyadah ghairu hakiki. Ini mur'un halaka itu ya sudah disebutkan rinci ya di dalam bahasan kita kemarin kan. Nah kalau mau rinci lagi bukunya Pak Kiai itu beberapa kalimatnya diperinci lagi. Ya disebutkan juga ziyadah alif yang khilaf itu mana saja. Ada pertanyaan? Nggak tahu apa yang ditanyakan ya. Tahu apa yang ditanyakan. Kenapa saya nggak langsung ke bukunya Pak Kiai? Karena bukunya Pak Kiai ini berat banget untuk mencernanya. Okay. Bahkan banyak hal yang pembahasannya itu nggak pernah dibahas orang. Ngapain kita bahas kayak gitu. Tapi kalau butuh, kenapa begini, kenapa begitu, itu perlu banget ilmu ini. Ya, jadi ini ilmu fardu kifayah yang betul-betul
karena sudah ada tanda baca, ilmu ini seolah-olah tidak lagi diperlukan gitu. Seolah-olah nih, secara bacaan kan nggak dibaca. Ya, secara tajwid juga sudah diterangkan ya. Kalau ternyata kondisi tertentu baru dibaca ya, sudah ada tanda sifar mustadir, sifar mustatil. Sudah beres kan? Gitu. Ya, cuman kita perlu memperdalam lagi bahwa di dalamnya itu ada apa? Ada yang disebut dengan kaidah ziyadah dalam ilmu rasam Utsmani. Ya kan? Semua bahasan ini kan sudah jelas kan? Pokoknya gampang aja lah. Kalau ziyadah alif itu pasti ada tanda sifernya. Ya. Kalau ada tanda sifer pasti apa di situ? Pasti ziyadah. Ya. Nah, mushaf Indonesia ziyadah hanya pada alif. Ziyadah waw dan ziyadah ya tidak diapakan? Tidak diberi tanda baca. Nggak ada sifer. Mungkin itu terkait ini juga Ustadz. Kalau di Indonesia kan kalau mat dia dikasih tanda sukun Ustadz. Yeah. Nah jadi kalau misalnya nggak ada tanda sukunnya berarti dianggap nggak ada. Itu makanya dia nggak perlu dikasih sifat yang waw dan ya. Kalau yang Timur Tengah kan dia kalau misalnya mat itu kan nggak ada tandanya sukunnya. Makanya dikasih tanda sifat. Yeah, jadi beda. Ya, memang beda, paketnya beda ya. Kalau disukun, maka tidak ada sukun adalah ziyadah. Kalau di Timur Tengah, memang tidak disukun dari awal huruf mat itu. Sehingga ketika dia bukan huruf mat, diberikan tanda sifar. Udah bagus. Yeah. Terus apa yang ditanyakan? Enggak nanya, Ustaz. Oh, enggak nanya. Gimana, Ustaz? Ziyadah perlu kita bahas? Pokoknya ziyadah hanya ada pada alif, waw, dan ya, selesai. Kalau nggak dipetani, kalau nggak dibaca satu-satu tuh kadang nggak kebayang gitu. Nah, ya, serunya ilmu Rasul Maswani kayak gitu. Ya sudah, kita petani satu-satu lah ya. Pertanyaannya karena sekarang Ustadz petani, ya udah kita petani. Itu orang Singapura tahu petani nggak? Petani itu penanam. Tapi sudah selesai, Ustadz. Ini sudah kita bahas kan? Ya gitu kalau lihat bukunya sebenarnya. Ini di kaidah waw ziyadah ini sudah selesai. Yang lain mungkin ada yang mau nanya. Harus ditunjuk satu-satu. Ini sudah lengkap menurut walaupun detailnya tetap harus lebih detail ya. Tapi saya rasa sudah cukup mewakili lah. Ya. Sehingga maksud saya adalah kalau ziyadah ini tidak ada masalah, ya. Atau Ustazah nanti suruh nyari masalah deh. Suruh bikin masalah. Ya, dalam masalah ziyadah. Ini aja deh. Ada satu masalah nih kemarin. Tentang ini. Kemarin ada yang nanya ke saya, malaihi. Coba surah Yunus ayat 75. Ini supaya memahami kasus, contoh kasus apa? Ziyadah ya. Ini banyak ini, ada di beberapa tempat. Salah satunya di Yunus 75. Kelihatan, Ustaz? Malaihi itu.
Kenapa malaihi ada ya di situ, Ustaz? Indonesia sama Timur Tengah beda, Ustaz. Nggih. Kalau Indonesia maksudnya ziyadah alif ya? Dia hadaf alif terus. Ziyadah alif atau hadaf alif? Ziyadah. Ada sifernya apa, Ustaz? Kalau ada sifernya? Sifernya di alif kan? Iya. Ziyadah ya kalau sifer ya? Nggih. Kita tuliskan nih, ini untuk membuktikan satu-satu contoh ziyadah ya. Malaihi, tulisannya kan gini kan? Ini mau Indonesia apa Timur Tengah dulu? Indonesia dulu. Indonesia dulu. Malaihi, gini kan Indonesia? Iya. Oke. Nah, sedangkan Timur Tengah, sifernya di sini. Begini? Iya, hamzahnya kurang. Ada hamzah di mana? Di bawah ini? Iya. Oke. Kan kalau Begini, Ustaz? Iya. Oke. Nah, ini apa yang terjadi? Silahkan Ustazah buka halaman 114. Coba Ustazah baca yang poin C, silakan. Halaman 114, Ustazah, silakan dibaca. C. Yang beri'rab jar dan mudhof kepada dhamir dimanapun berada dalam Al-Quran, misalnya wa malaihi surat Yunus ayat 75 atau wa malaihim surat Yunus ayat 83, apabila beri'rab nasab semisal mala'ahu zinatahu pada surat Yunus 88 ataupun tidak mudhof kepada dhamir seperti ilal mala'il a'la pada surat Shofat ayat 8, maka tidak ada ziyadah ya. Demikian rosem wa malaihi dan wa malaihim ada ziyadah ya. Gimana sih? Sedang wa mala'ahu dan ilal mala'i tidak ada ziyadah ya. Ustazah sudah memahami kira-kira. Ini saya terangkan ini aja betapa ini perlu diterangkan. Kapan dia ketambahan ya, kapan dia tidak perlu ada ziyadah ya. Oh, ada tambahan ya apabila i'rabnya jar dan mudhof dan menjadi mudhof. Nggih, kepada dhamir. Cuma ini kalimatnya yang agak aneh. Kalimatnya siapa, Saudara? Kalimatnya buku. Susunannya deh, bukan kalimat. Harusnya dikasih enter gitu. Yang kira-kira kalimatnya atau yang bacanya kira-kira? Yang bacanya. Jadi dia harus jar dan harus apa? Mudhof kepada dhamir. Sedangkan ketika dia nasab, Nggak ada ziyadahnya. Dan tidak ada mudhof dhamirnya, nggak ada ziyadah. Sudah selesai. Jadi seolah-olah ini itu untuk menunjukkan bahwa hamzahnya itu kasroh, Saudara. Makanya perlu ditambahkan ya. Ya, kalau Indonesia malah nggak pakai ziyadah ya ya. Ini khilaf dalam memahami rumahnya hamzah.
Ini aja lah. Nah, afaim mata juga sama. Afain itu apa, Ustazah? Coba dibaca nomor 1B. 1B. Afain di dua tempat dalam Al-Quran, yaitu di surat Ali Imran ayat 144, afain mata, dan surat Al-Anbiya 21 ayat 34, afain mitta. Ini berarti ada ziyadah ya. Mana ziyadah ya-nya, Ustazah? Kok? Nggak tahu. Ini kan judulnya ziyadah ya, Ustaz. Ziyadah ya-nya di sebelah mana coba? Oh, setelah hamzah. Gini kan? Iya. Cuma nggak dikasih titik. Afa, I. Coba kalau mushaf Timur Tengah kayak gimana? Kita lihat. Ali Imran 144. Indonesia gimana tuh? Kan tadi Ustazah Murni refernya ke buku ini ya, Syarfatoni ya? Iya. Ya, halaman berapa ya? Sekarang 114. 14. Masih. Mushaf Indonesia nggak ada tuh ya-nya. Adanya alif ziyadah. Ya, menyikapinya alif ziyadah ya. Jadi ya-nya jadi rumah hamzah ya. Iya. Ya-nya diselamat mushaf Indonesia ya. Mungkin supaya lebih mudah dibaca. Iya. Tapi di Timur Tengah 114. Surah apa? Ali Imran ayat 114. 144. Oh, 144. Pantesan nggak ketemu satu. Iya, Muhammadun ila Rasul. Afa inna. Di Timur Tengah baru ada tuh. Oh iya. Karena kalau di mushaf Indonesia tulisannya seperti itu rentan dibaca panjang. Kalau jadi di Timur Indonesia Tengah orang sudah biasa. Indonesia nyari selamat ya, pinter ya ulama Indonesia. Padahal dalam bukunya Kefatoni dibahasnya ziyadah apa? Iya. Ziyadah ya. Ya, jadi bagaimana sih ceritanya afaim mata ini? Jadi afaim mita atau afaim mata ini dia itu gabungan dari hamzah istifham. In. Ini asal muasalnya ya. Dia itu dari in kan jika. Apakah jika? Jadi in ketambahan maaf jangan merah. Maka jika. In, maaf. Hamzah istifham ya. Gimana nanya nih? Nah, kemudian fa itu paling depan Ustazah harusnya. Nangkap nggak maksud saya? Fa'in. Kita ya, jadi fa'ain aslinya gitu. Fa apakah, maka apakah gitu. Kalimat saya difahami nggak? Pelan-pelan ya. Afain itu ceritanya adalah dia harusnya in yang artinya jika ketambahan apakah yang hamzah istifham ya ketambahan fa yang artinya maka apakah terjemahnya gitu bukan Ustaz? Masuknya nggak ada tuh.
maka apakah jika? Harusnya kan gitu. Iya. Coba terjemahnya gimana coba Ustazah? Ini salah ngambil Ustaz. Ya kan Ustaz bingung. 68. 144. Loh, di sini malah lain. Maka ia tidak ada. Bentar. Afain apa nggak ada makannya Ustaz kalau di terjemah. Iya. Terjemahannya nyari selamat aja itu ya. Ya, jadi aslinya itu fa'ain. Ya, maka apakah jika itu harusnya terjemahannya kayak gitu. Ya. Tetapi secara kaidah bahasa fa'ain itu nggak enak bacanya. Ya. Orang Arab cenderung memisahkan dua hamzah. Ya. Maka kemudian apa yang terjadi? Fa-nya ini ya, fa-nya ini itu ditaruh di tengah-tengah. Menjadi afain. Ya. Menjadi seperti ini tulisannya, afain. Jangan ke situ dulu. Afain ini berarti aslinya tulisannya gini. Afain. Hamzah, istifham. Fa sambung dengan fa'in. Nah, gini aslinya. Nangkap Ustaz? Afain. Ini ada masalah nggak kalau kayak gini? Halo? Afain. Masalahnya. Masalah gimana Ustaz? Maksudnya? Ya, aslinya kan Tidak. afain itu tulisannya kayak gini. Iya. Masalahnya di hamzahnya apa ya? Kalau kasroh Nah. harusnya kan rumahnya ya. Langgih, karena dia berharokat, dia harusnya harokatnya kasroh, sebelumnya berharokat, dia harokat itu sendiri kan. Ya sudah deh, daripada kita bingung, ya sudah. Ya, rosomnya gini aja. Dah, beres urusan. Iya. Di sini sifar. Habis ada Ya. titik di bawah, ada titik. Memang ada ya pakai titik ya Ustaz. Yang mana? Ya ini yang pakai sifar nih. Ya ada titik. Kita lihat. Tuh, ada tuh. 144 Ustazah. 144 kan tadi mana? Ada ya? Oh iya. Iya, selama ini nggak ngeh ya. Nah, iya, jarang banget. Iya. Habis biasanya ngehnya ya ngeh sama sifirnya aja, enggak ininya. Kalau alif dengan waw kan jelas ya. Tapi kalau ya kadang-kadang ada titik, kadang-kadang nggak ada titik. Jadi kayak yang nggak ngeh. Kalau Indonesia itu tidak diberi sifar, Ustazah. Tapi kalau Timur Tengah, kalau ada ya yang dia itu ziyadah, pasti diberikan sifar. Kalau Timur Tengah. Oh, kalau Indonesia malah enggak ya? Indonesia hanya memberikan sifar di alif. Nah, bagaimana menghadapi ya kayak gini? Indonesia biar ada sifarnya, hamzahnya ditaruh di ya, alifnya diberi sifar. Oh, karena sifarnya karena di Indonesia sifar yang ada di alif ya Ustaz. Langge, gitu caranya. Kabur dari masalah biar nggak dipermasalahkan. Pinter kan ulama Indonesia? Jangan macam-macam ya sama orang Indonesia ya. Kalau pinter ya. Ya. Pinter ngeles. Pinter ngeles. Oh jadi jadi hamzahnya justru dianya. Jadi alifnya yang disifrkan ya. Indonesia begitu. Tapi aslinya gimana Ustaz? Loh, tadi saya cerita panjang lebar tapi ya Allah. Berarti masih di awang-awang sayanya. Makanya
Banyak ya Allah. Baik, saya terangkan lagi Ustazah, khusus ini untuk Ustazah Fari ya. Yang lain tutup telinga, tutup mata boleh. Jadi afain ini ya, afain ini asal mulanya adalah fa tambah hamzah istifham tambah in. Fa artinya maka, hamzah istifham itu artinya apakah, in itu jika. Maka apakah jika, harusnya kayak gitu. Ya. Ya. Nah, ini kan ada dua hamzah di sini ketemu nih. Ya kan? Ini ada hamzah 1, hamzah 2. Ini nggak bagus ya. Fa'ain itu ribet orang Arab baca fa'ain. Ya. Maka disiasatilah fa-nya ditaruh di mana? Di tengah-tengah. Set ke sini. Bukannya hamzahnya yang dipindahkan. Bukan, ini untuk menghilangkan fitnah di antara dua hamzah, fa-nya ditaruh di tengah-tengah. Oh gitu. Sama juga kan Ustaz? Maknanya sama, tapi secara rosem jadi berbeda. Bukan, maksud saya gini, apakah hamzahnya yang dipindah ke depan atau fa-nya yang dipindahkan ke tengah? Ya sama aja, istilahnya ya. Sama aja ya. Ya, bolehlah. Mungkin ada enggak, siapa tahu kan kalau Ustadz bicara bilang seperti itu mungkin ada maksud tertentu kenapa ini kalau hamzahnya ditaruh di depan, terjemahnya susah. Apakah maka jika? Bingung. Ya. Apakah maka jika itu kan ribet. Okay. Ya, susunan katanya nggak enak. Maka aslinya itu maka apakah jika dan seterusnya. Itu baru bisa difahami. Tapi terjemahan Indonesia nggak pakai maka juga ya. Dibuang makanya biar nggak ribet. Apakah jika? Ya, padahal ada fa di situ, ada maka padahal. Iya. Ya, jadi ceritanya afaim itu seperti itu. Ini perlunya belajar rosem, Ustaz. Iya. Ya makanya harusnya tulisannya kayak gini normalnya nih. Ini normalnya gini, afain. Ya, tapi Ustazah Murni protes kalau tulisan kayak gini. Itu kan hamzahnya kasroh, kenapa rumahnya alif? Ya sudah, untuk menampung kegelisahan Ustazah Murni, ditampunglah dengan menggunakan ya. Seharusnya seperti ini. Dah beres nggih? Iya Ustaz, makasih. Dah, alhamdulillah. Terus apa lagi nih? Sudah sih, enggak ada yang perlu di ini kan. Nah, bi ayyikumul maftun. Coba dibaca Ustazah. Halaman 116A. 116A. Okay. Bi ayyikum, khusus yang terdapat di surat Al-Qalam ayat 6, yaitu bi ayyikumul maftun. Oh, maksudnya ziyadah ya di situ. Selain itu, seperti ayyukum yang terdapat di surat Al-Mulk ayat 2, yaitu ayyukum ahsanu amala tanpa ziyadah ya. Catatan? Rosem fabi ayyi pada ayat fabi ayyi hadisin surat Al-A'raf 185 dan Al-Mursalat 50 menurut Abu Dawud mempunyai dua wajah, yaitu ada ziyadah ya dan tidak ada ziyadah ya. Dari dua informasi ini Abu Dawud memilih yang tidak ada ziyadah ya. Ya. Jadi Imam Abu Dawud mencari yang, jadi ternyata rosem pun ada dua ragam. Apa namanya? Ada dua bacaan ya, dua bacaan kan bacaan ya. Ada dua penulisan, ya.
Kan kalau kita mengistilahkan qiraatan itu kan 2 bacaan. Lah kalau penulisan 2 apa bahasa Arabnya, Ustazah? Rosman. Rosman gitu ya. Rosman. Iya, berarti ada rosman, ada dua rosem. Ya. Nah, fa bi ayyi itu aslinya 2 ya, tetapi di Sulam Mursalat ini Abu Dawud memilih apa? Memilih tidak ada ziyadah. Nah, adapun bi ayyi kumul maftun di situ sepakat apa? Ziyadah. Coba kita lihat Al-Qalam ayat 6. Ustazah Alia enggak ada suaranya? Ustazah Diah juga? Hadir Ustaz. Oh, iya. Nah, itu tuh. Bi ayyi kumul maftun. Kelihatan di layar? Ayat berapa tadi Ustaz Afwan? Ayat 6. Pertanyaannya, ada berapa ya di sini? Silakan jawab, Ustazah. Ustazah Alia, biar bersuara. Ada 3 ya. Kok 3 ya sih? 2, Ustazah. 2 ya Ustaz. Itu yang ada tasdidnya Ustaz. Pertanyaannya harus dikoreksi dulu, Ustazah. Ini rosemnya atau bacaannya? Oh, ya betul. Astagfirullah. Tapi apapun pertanyaannya, itu jawabannya 2, Ustazah. Iya. Betul nggak? Kalau rosamnya ada 2, tapi kalau bacaannya ada 3. Lah, bacaannya juga 2, Ustazah. Oh iya, 2 juga. Jadi Ustazah ini kejebak 2 kali. Aduh, belajar rosem malah dijebak-jebak. Nggih, berarti coba Ustazah, ulangi dari awal. Ulangi nggih. Ketika ada pertanyaan, Ustazah Alia, bi ayyikumul maftun surah Al-Qalam ini ada berapa ya? Silakan terangkan. Kalau secara rosam ada 2 ya, dan dibaca pun juga ada 2 ya. Wih, pinter, alhamdulillah. Tapi kenapa ada tasdidnya, Ustaz? Kenapa ada apa? Tasdid. Berarti coba Berarti ya. ini tasdid ini sia-sia sebenarnya ya. Enggak lah, Ustaz. Tasdid Saya sia-sia lihat ini. dulu, Ustaz. Kenapa? Kan yang satu ziyadah. Oke, ini surah Al-Qalam. Kok nggak ada sifernya, Ustazah? Iya ya. Iya ya. Katanya ziyadah ya selalu ada sifer. Ini kenapa nggak konsisten ini? Ini harus protes ini ke ulama Timur Tengah ini. Tunggu Ustaz, pasti ada sebab dan alasan. Aduh. Karena akar katanya alif ya ya. Alif ya ya. Ya sudah kan. Nggak usah dikasih tasdid kan? Iya harusnya. Kalau nggak dikasih tasdid nggak bisa dibaca bi ayyi, Ustaz. Kalau nggak dikasih tasdid, bacanya apa dong? Kan kalau 2 huruf, yang pertama sukun, yang kedua berharokat, itu kan jadinya idgham, Ustaz. Nggih. Diganti dengan tasdid. Nah. Ini berarti apa yang terjadi ini? Siapa di antara kami? Udah Ustaz Murni udah hampir menjawab dengan benar, tapi sepertinya kebenarannya tidak disadari. Iya, karena masih bingung ya yang pertama itu ngapain gitu. Udah, tadi coba Ustazah Alia sudah kira-kira masih bisa bersuara, Ustazah, menjelaskan? Yang tadi, Ustaz? Ini Ustazah sudah benar tadi jawabannya, ya kan? Terus pikirkan ini kenapa ada tasdid, kenapa kemudian ya-nya nggak ada sifer, apa penjelasannya? Ini sama dengan ziyadah alif tadi,
Kalau ada ziyadah itu selalu ada sifar. Ini nggak ada sifar ini, Ustaz. Karena dia akar kata. Enggak, belum. Ya sebenarnya bisa juga sih ke arah sana. Tapi kalau jawabnya segitu, belum ke panah itu belum ke titik utamanya. Aslinya. Tadi Ustazah Murni Ustazah Murni mau menambahkan sampai jelas? Aslinya ayah. Gitu Ustaz. Oke. Nggak tahu udah mentok ini. Ya udah, calling friend. Ini ada banyak temennya kan? Ustadz, tapi itu yang apa nih? Itu yang kalau rosam dia kan 2. Secara rosam ada 2. Secara bacaan juga ada 2. Tapi 2-nya itu yang berbeda. Sama ya sama kok berbeda. Bukan. Jadi maksudnya gini, kalau yang saya lihat tuh gini. Secara rosam ada 2 ya, kan ada di situ hurufnya ya, 2 ya-nya. Tapi yang dibaca adalah hanya ya yang kedua dan ditasdidkan. Jadi yang pertama ya diidghamkan, ya kan? Terus jadi yang pertama itu tidak dibaca. Seperti itu. Kenapa dikasih? Enggak masuk, Ustazah. Iya. Emang sih, saya juga lagi mikir, terus ngapain ditulis, karena nggak ada sifar. Oke ya, ini Timur Tengah begini nih, biayi. Timur Tengah begini, biayi. Ada 2 ya. Ya kan? Nah, Iya. kalau Indonesia paling selamat tuh. Mangkanya 2. Indonesia gini aja nih, biayi, dia hanya ditulis di sini, set. Nah, bingung nggak orang baca? Nggak bingung. Nggak bingung, sebab ini nggak ketahuan. Nggak tahu Ya, kalau tidak ya. Itu nggak tahu kalau ya. Nggak ada titiknya. Nggak ada titiknya kan selamat. Ngapain kasih titik bikin pusing? Itu yang Indonesia, Ustaz? Kenapa Indonesia yang bawah? Yang bawah? Ini Indo. Ini Timur Tengah. Iya. Sebetulnya lebih rosamnya mana? sama itu. Rosamnya sama. Dua-duanya double ya. Yang Indonesia tuh kan yang kedua nggak dikasih, nggak ada. Enggak, saya bisa menerangkan dengan mudah, Ustazah. Ketika saya sadar dengan kalimatnya Ustazah Murni tadi. Udah angkat tangan, Ustazah Mida nggak bersuara ini. Sudah angkat tangan Ustaz. Betul. Benar itu Ustaz, ada iya-nya di belakang yang kedua. Iya, Ustazah Rita juga nggak bersuara. Ustazah Dia. Ya. Ada orangnya enggak ya ini ya? Ada Ustaz. Oh, alhamdulillah. Ustazah Dia? Nah, Ustaz. Oh iya. Sebab kalau nggak bersuara, ini kemungkinan nggak paham, Ustazah. Khawatirnya saya ya. Bersuara aja nggak paham. Baik, saya terangkan ya untuk menyingkat waktu, nggih. Jadi, apa yang terjadi sebenarnya? Ya, ini adalah peristiwa idgham mutamatsilain. Ya kan? Nah, idgham mutamatsilain untuk Timur Tengah itu gimana? Dia tidak diberikan harokat ya pertamanya. Karena dianggap ya-nya ini sudah melebur ke ya kedua. Ya, maka ya kedua dilambangkan dengan tasdid. Maka ini adalah peristiwa idgham kamil bila gunah shogir. Nah, maka benar ya kayak begini nulisnya. Jadi asal katanya Ustaz, kan kalau
biasanya kalau nulis BIY, kalau nggak ada kumnya itu kan ya-nya di tasdid bukan? Dalam kondisi bukan di sini, Ustaz, dalam kondisi normal. Coba BIY saja ya. Hmm. BIY. Gini kan? Iya, betul. Iya. Nggih. BI gini coba. Kalau plus kum? Nah, kalau plus kum, ya-nya jadi yang di sini yang ditasdid. Nah, iya itu kenapa beda, Ustaz? Karena untuk menghormati bahwa ini adalah peristiwa idgham mutamasilin kamil bila guna. Kalau di sini ya yang tanpa kum tadi itu ini untuk menghormati bahwasannya ini adalah ya asli. Yang kata Ustadzah Mida kemarin apa? Kalau alif ada alif asli majhulah. Nah ini ya asli majhulah. Kayak fi, yi gitu. Afwan Ustaz, kan di dua-duanya huruf ya. Kenapa tidak yang satunya nggak dikasih tanda sukun aja yang satu dan dia yang satu lagi diberi baris? Yang mana? Yang Timur Tengah? Enggak, yang ini, yang BIY ini Ustaz, yang tadi. Sebenarnya kalau mau tulisan aslinya itu sebentar saya naikkan dulu. Tulisan aslinya itu kan ayi itu kan alif sama ya saja, Ustaz. Gini. Iya, ayah, ayi. Oh, bukan dua ya Ustaz? Bukan. Oke. Kan kalau sama diringkas. Oke. Tapi kalau BIY ya begini. Ini bid'ah, tulisan bid'ah yang atas ini. Oke. Ya, hasilnya begini. Ya, tetapi untuk menegaskan rosem ini perbedaannya, maka di sini ada namanya bahasan ziyadah ya. Nah, yang ini juga Ustadz, saya mau nanya, maaf. Kenapa hamzahnya tidak ditaruh di atas ya yang afai ini, Ustadz? Afai mata tadi? Ya. Kenapa hamzahnya kan ianya ada sifar, kenapa hamzahnya tidak di atas ya-nya saja? Indonesia sudah melakukan itu, Ustaz. Oh, gitu. Betul nggak, Ustaz Murni? Ya, Afai mata ini Ustaz Alia nanya pertanyaannya terlambat ini ya. Afwan Ustaz lagi sambil nahan sakit perut. Oh ya Allah, kisafakillah. Ya, Indonesia sudah melakukan itu, tapi Timur Tengah tidak. Kenapa? Timur Tengah itu harus mempertanggungjawabkan kaidah ilmiahnya. Kaidah ilmiahnya ini adalah tambahan ya di sini, bukan tambahan alif. Ini saya tuliskan yang Indonesia ya. Indonesia itu tulisannya begini nih. Jadi sifarnya di alifnya ya Ustaz ya? Nggih. Afa. Ini sifar, ini afain. Ini Indonesia ini sudah. Ya, tapi ini kaidah kalau kata Ustaz Murni tadi apa? Curang apa? Nyari selamat, bukan curang, pinter. Ya, aslinya itu tadi dia itu fa'ain. Ya, fa-nya di tengah-tengah menjadi afain. Afain hamzahnya rumahnya harusnya kan ya. Ya sudah, tambahin aja ya di sini thread tapi tetap ditaruh di alif. Oke, baik. Udah beres nggak? Ya, Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih, Ustaz. Tulisannya beres Ustaz. Ya tuh. Sebabnya itu kenapa? Ustazah, belajar itu ya 10% dari melihat, 20% dari mendengar, ya 30% dari mengucapkan, 40% dari mengajar.
Waduh, masih ngajar. Nah, udah mulai Belum tersinggung kan? ya. Alhamdulillah. Sendiri masih di awang-awang. Justru supaya yang di awang-awang itu mendarat ke bumi gitu kan. Diturunkan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah, ya kan? Ya ngajar Quran itu nggak ngajar alif bata saja, ngajar rosem juga ngajar gitu. Ya. Ustazah coba cari kurban deh. Cari korban. Maksudnya cari orang yang mau diajarin rosem gitu kan. Nah, nanti Ustazah akan berpikir 2 kali untuk ngajar itu. Ya, belajarnya jadi double. Tadi baru berapa Tuh, persen? Ustazah Mida mau jadi korban tuh. Rasanya Ustazah Mida lebih Senior. lebih senior dalam hal ini. Ya Allah. Tapi beliau tawaduk beliau. Tadi 10% dari melihat, Nggih. dari mendengar, Nggih. apa tadi? 30% ya? Nggih. Melihat, Dari mengucapkan, makanya yang keluar suara kan itu insya Allah 30% lah nangkep. Oh, udah ya? Udah 100%, 40% ya? Udah 100%. Udah mengajar. Nggih, mudah-mudahan dengan mengajar 40%. Baik, sudah? Ya, Ustaz. Afan sering jadi mustami'ah, Ustaz. Oh. Maaf, dimaafkan. Oke, siap. Oke, lanjut nggih. BID sudah kita pernah bahas nggih, BID nah wasama ibanainaha BID. Kenapa di situ double? Karena apa? Coba dibaca sudah halaman 117 yang BID. BID di surat Az-Zariyat ayat 47 wasama abanainaha BID. Ya pertama asli dan ya kedua zaidah. Sedangkan lafaz apa ini? Al-ID pada Zal ID. Pada Zal ID surat Shad ayat 17 atau Al-ID pada Ulil ID surat Shad ayat 45 atau BID pada BID Safaroh surat Abasa 15 atau ID pada Bima Kasabat Aidin Nas surat Ar-Rum ayat 41 tertulis tidak ada ziyadah ya. Ya. Ini sudah pernah kita bahas kan di pertemuan awal tentang ijaz. Ya, kenapa ada tambahan di sini sebagai apa? Sebagai bukti mencipta langit dan yang ada di antara keduanya itu betul-betul kerja keras luar biasa ya. Betul-betul penciptaannya itu butuh tenaga effort ya yang lebih besar ya dibandingkan hal yang lain. Jadi kita diminta untuk merenungkan penciptaan langit dan bumi dan yang di antara keduanya. Ya, makanya tambahan huruf di ID di sini ada tambahan makna yang kita harus apa? Merenungkan mendalam. Jadi hanya di BID saja. Ya, ID yang lain nggak ada tambahan. Ya. Karena BID di surat Az-Zariyat itu terkait penciptaan apa? Langit-langit dan yang ada dengan keduanya. Oke, clear ya? Sudah beres. Sekarang ziyadah waw udah gampang lah. Nah, yang paling berat udah clear ya. Ziyadah waw saya anggap tidak ada masalah. Yang paling harus banyak mengernyitkan dahi adalah hamzah. Hamzah. Tapi kemarin udah kita bahas detail kan Ustazah Muri udah punya bagannya kan? Sudah. Coba Ustazah, bagannya Ustazah yang bahas Khilatul Tilawah dengan penjelasan Pak Kiai di halaman 121 kira-kira ada yang beda nggak? Yang lain juga sambil lihat Ustaz. Iya.
Maksud saya adalah pertemuan terakhir kita adalah hamzah. Hamzah terletak di awal kalimat. Oh, butuh waktu lama buat baca, Ustaz. Iya. Ada Ya. Jadi saya pengen sebelum saya menyampaikan semua harus belajar dulu. Ya, kasihanilah saya dengan cara ustazah sekalian belajar terlebih dahulu supaya yang masuk itu sesuatu yang pernah ustazah baca sebelumnya. Ya, tapi insya Allah sudah pernah kita bahas kok. Ya, yang nggak baca nggak ada waktu juga nggak apa-apa. Yang sambil nahan sakit perut juga nggak baca nggak apa-apa. Ya, jadi pokoknya di situ ada kaidah hamzah, ada pengecualian, kaidah hamzah, ada pengecualian dan seterusnya. Ya, ada berapa kaidah? Ada 8 kaidah. Ustazah Mida sudah pernah belajar sampai selesai. Betul nggak Ustazah Mida? Iya, Ustaz. Ya, setelah belajar jadi paham. Masih perlu murojaah terus. Ya, ilmu di murojaah dengan cara ngajar. Makanya saran saya ngajar. Tuh, yang mau belajar hamzah bisa ke Ustazah Mida. Ya, sama-sama belajar, Ustaz. Oh, okay. Ya, jadi besok 8 kaidah hamzah. Tuh. Judulnya besok. Setelah itu selesai pertemuan kita insyaallah taala. Baik, sebelum diakhiri ada pertanyaan Ustaz? Ustazah, Ustaz kenapa nggak ada PR? Oh, oke deh, saya kasih PR. Oh, PR-nya kan membandingkan tadi udah ada, Ustaz. Oh, udah. Kabur ini. Nggak apa-apa, tuliskan aja Ustadz, itu PR-nya. Tuliskan. Ada kerjain nggak tuh? Jadi bang soal kan itu. Oh, Jadi buat kalau ngajar, nah gitu. Jadi kalau mau ngajar tinggal lihat contekan. Ini soalnya ini gitu. Ya udah, ini sesuatu yang menarik. Saya udah pernah bahas belum ya? Kenapa imro'ah di Al-Quran ada yang tak marbuto, ada yang tak maftuhah? Udah, Ustaz. Udah, itu apa jawabannya? Yaitu yang pakai tak maftuhah itu dia pasti idhofah. Oh iya. Oke, baik. Jadi, Kalau laknat belum. ya udah cari laknat ya. Kemudian jannat. Jannat kayaknya udah ya. Nah, kayaknya sudah, Ustaz. Jannat Tapi sudah. lupa. Kayaknya kemarin. Jannah itu Apa? kayaknya kebun, bedanya kebun di dunia sama kebun di akhirat. Oh iya, mantap. Maksiat. Maksiat belum. Oke, cari maksiat. Sama kalimat. Kalimat belum. Maksudnya kalimah dan kalimat bedanya apa? Oke, kalimat dengan kalimah. Nah, itu aja deh. Sebagai penutup. Mungkin next Ana ikut lagi Ustaz. Qadarullah kali ini masih banyak gagal paham karena suka sambil ngomong. Ana ngerasain juga kalau belajar dan mengajar itu akan makin lekat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Rasul Usmani bisa Ana belajar lagi kalau saat ini jadi mustami'a dulu ya. Ya, jadi saya khawatir gini Ustaz. Kalau belajarnya itu di tempat, saya senang dengan Rasul Usmani yang nggak banyak orang sebenarnya.
Nggih. Sebab kalau nggak banyak orang kan semua orang bisa bersuara kan. Jadi gini, kalau nanti seandainya ada lagi, berarti peserta yang di sini harus bersuara gitu ya? Insya Allah. Kalau saya kebalik, Oke. Ustaz. Kalau nanti ada lagi, saya sebagai mustami'ah. Jadi saya Loh, nggak justru ada. kalau ada lagi, level Ustazah Murni sudah jadi pengajar. Amin. Saya jadi mustami'ah dulu, Ustaz. Jadi saya nyimak Iya. sampai nyatet, gitu. Diem aja. Masa Sistem, levelnya turun? Ya nggak apa-apa, Ustaz. Kan pendalaman, Ustaz. Aduh, ini kabur ini. Bukan kamu, Ustaz. Kalau saya ngomong, nanti saya lagi yang Oke deh. Ya, Ustaz Diat, sudah terima kasih sudah mustamiah yang baik ya. Tapi di grup itu ada yang nggak pernah hadir ya? Ikut tapi nggak pernah hadir ya? pernah hadir, Ustaz, di awal-awal. Mungkin udah ketinggalan terus. Ya, Oh. ampun. Tapi ada Dengerin yang rekaman katanya Ustaz. Oh, bisa oh, tetap rekaman nggih. Ada Bunda Altika siapa? Fani. Iya. Ustazah Fani. Oh, temennya. Temennya Ustazah Fadi. Temannya Ustazah Fari. Iya. Sering bertanya nggak? Sering diskusi dengan Ustazah nggak? Beliau sendiri sibuk juga itu ibu. Ustaz. Beliau tinggal di Ciamis Ustaz sekarang. Ya, Mohon jadi maaf belum bisa ikut pengajar. kelas langsung, masih mengikuti via YouTube. Oh iya, dia jabri ke saya seperti itu. Tapi beliau jawab PR-nya beliau jawab, Masya Allah. Oke. Terus ada lagi Ustazah Malik Aisyah Maryam siapa? Nggak ada yang kenal ya. Kalau Ustazah Emak siapa? Emak itu. Tulisannya Emak itu. Itu Mbak Ustazah Fitri, Novi di sini juga. Tapi beliau memang juga mungkin back to back kelasnya Ustaz. Iya. Jadi mungkin tabrakan juga kelasnya. Oh, iya. Saya juga sebenarnya banyak tabrakannya. Betul, Cuma saya ngeles biasa itu pakai Formula One. Baik, Ustazah, berarti sementara kita cukupkan sampai sekian dulu. Sebelum diakhiri, ada yang ingin ditanyakan? PR sudah. Besok kita bahas Hamzah. Lah, testimoninya kapan ya? Sekalian besok aja berarti nggih. Hamzah kita kebut lah insya Allah. Nggih. Testimoninya alami saja. Wus. Baik, cukup ya Ustaz nggih. Barakallahu fikun. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.